Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir, para sepuh, bini sepuh, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita menjadi hamba-hambanya yang taat beribadah dan berjamaah. Karena memang inilah waktunya, waktu di penghujung malam hingga di awal pagi, sebagai waktu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita beribadah dan berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Islam adalah agama uluhiyah. Kadang orang menyebutnya Rabbaniyah. Tetapi Kanjeng Nabi SAW tidak suka kalau Islam ini menjadi agama yang ruhbaniyah, agama kependetaan. Itu beliau tidak suka. Beliau bersabda, la ruhbaniyata fil Islam. Tidak boleh ada kerahiban. Tidak boleh umat Islam itu meniru para rahib atau menjadi orang yang meninggalkan ladang duniawi, aktivitas keduniaan, karena punya alasan, yaitu ingin mendekatkan diri kepada Allah hingga selalu beruzlah atau bersembunyi di pojok-pojok masjid yang gelap, bahkan di tempat-tempat wingit gitu ya, atau di tempat-tempat yang dianggap suci, keramat dan sakral. Kanjeng Nabi tidak suka yang begitu. Kadang-kadang orang berpikir bahwa dengan cara menyepikan diri atau beruzlah hingga dalam bilangan tahunan agar bisa mendapatkan satu karomah atau keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, padahal Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kalau kita uzlah jangan cari karomah. Karena kekasih Allah yang paling disayang itu adalah para aulia tanpa karomah. Itu jauh lebih disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karomah itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat yang dibutuhkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu pula kita ngaji ini bukan cari karomah gitu Bapak Ibu, tapi cari istiqomah. Istiqomah itu ilmunya para wali. Jangan Arab-Arab jadi wali kalau belum istiqomah. Kadang ingin dapat karomah, dapat keajaiban, dapat hal-hal yang khariqul adah begitu, pengennya sekali ngaji, 2 kali ngaji, 3 kali ngaji langsung dapat karomah kan gitu. Nah, itu adalah cara pandang yang keliru. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika kita mohon bantuan Allah agar terjadi keajaiban, itu sangat mungkin. Tapi kita ngaji begini bukan sekedar untuk keajaiban. Walaupun keajaiban itu pasti terjadi jika Allah menghendaki, dan memang Allah tahu kapan kita membutuhkannya. Tapi ilmu yang paling sakti itu adalah ilmu tawadhu, ilmu sabar, dan ilmu istiqomah.
Inilah pesan yang sangat mendasar dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mengajilah, carilah istiqomah, carilah barokah, tapi tak usah cari karomah, karena dia akan terjadi dengan sendirinya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau berkata pada kaidah yang kedua, iradatukat tajrida ma'a iqamatillahi iyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Kalau diterjemahkan dengan cara yang mudah Bapak Ibu, kita ambil kalimat yang ujung dulu, yang merupakan istilah yang dia sebut asyahwatul khafiyah. Hawa nafsu, kepingin yang tidak bisa kita sebutkan, tidak kita sadari. Jadi bisa loh terjadi. Kita ini punya hawa nafsu, tapi kita tak menyadarinya bahwa itu adalah hawa nafsu. Tapi memang kebanyakan pelampiasan hawa nafsu itu tidak disadari. Kalau kita kalah kebut-kebutan misalnya, kemudian orang yang ngebut mepet sama kita, kita akan memakinya secara spontan, karena itu adalah syahwat yang tak disadari. Kalau kita masuk rumah makan atau sedang pesta, maka rasanya semua mau kita makan. Pada saat itu kita akan mengatakan apa? Alah, sekali-sekali, ya. Tapi itu sebenarnya adalah asyahwatul khafiyah. Kalau kita disakiti orang, kita ingin membalasnya dengan menyakitkan yang lebih menyakitkan daripada yang dia lakukan pada kita. Nah, itulah asyahwatul khafiyah, syahwat yang tidak kita sadari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ibnu Athaillah berkata, salah satu dari syahwat khafi, syahwat yang tidak kita sadari itu adalah iradatukat tajrid, engkau ingin menyendiri, padahal Allah sedang mentakdirkan dirimu itu bersama orang lain. Artinya Ibnu Athaillah mengingatkan kita, orang beraktivitas ini harus ada wayahnya. Kalau malam ya wayahnya ibadah, sampai sekarang ya Bapak Ibu, wayahnya beristirahat. Di penghujung malam wayahnya ibadah. Maka Allah berfirman, wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam agar kau istirahat. Libas itu artinya kemulanlah. Ya bisa kemulan apa itu? Sarung. Karena libas itu ya artinya ya pakaian begitu ya. Nah, bisa jadi pakaian kita yang hidup yaitu istri kita begitu ya. Itu disunahkan. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan siang waktu bagi kalian untuk mencari nafkah. Ma'asha. Lebih dari itu, sempurnakanlah ibadah istirahat dan ibadah cari nafkah itu dengan ibadah fardu atau yang masnunah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ibnu Athaillah mengingatkan kita, kalau wayah kerja kita malah ngibadah ritual, lah itu syahwat itu namanya. Itu bagian dari syahwat yang tersembunyi. Supaya kita jelas kita beribadah itu apa, maka saat kita beribadah cari nafkah, niatilah sebagai ibadah. Itu sudah mudah sekali. Sehingga kita tidak perlu menukarnya dengan
Sholat sunnah puluhan rakaat. Nah itu tidak perlu. Sebab ini pernah terjadi Bapak Ibu. Suatu hari seorang perempuan berjumpa Aisyah. Aisyah prihatin melihatnya. Wahai tetanggaku, mengapa engkau kelihatan kusut, bau kacau, tidak sisiran? Maka perempuan itu menjawab, wahai Ummul Mukminin, sesungguhnya suamiku tak pernah menyentuhku lagi. Sejak ia berhijrah menjadi Muslim, dia sudah tidak suka lagi di rumah. Dia senantiasa berada di masjid, berada di pojok masjid, berzikir. Aisyah bertanya, apakah dia masih mencari nafkah untuk menafkahimu? Maka perempuan itu menjawab, tidak lagi wahai Ummul Mukminin. Dia tak pernah lagi memberiku makan, dan aku makan karena diberi oleh tetanggaku. Jadi yang beri dia makan adalah tetangganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, giliran berikutnya Aisyah melaporkan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW menyuruh Aisyah memanggil perempuan ini. Datangkan kemari tetangga itu wahai Aisyah. Maka datanglah wanita yang kusut tadi, dan benar keadaannya masih sangat memprihatinkan. Kemudian Kanjeng Nabi bertanya, apakah benar keadaanmu sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah, wahai tetanggaku? Perempuan itu menjawab, benar ya Rasulullah. Kalau begitu panggil ke sini suamimu. Jadi Kanjeng Nabi tidak suka berlama-lama ngobrol sama wanita ya. Lantas beliau bilang, panggil ke sini suamimu. Suaminya datang dan ditanya oleh Kanjeng Nabi perihal keluarga dan anak-anaknya, terutama istrinya. Maka laki-laki ahli ibadah ini menjawab, aku memang melakukan itu ya Rasulullah, agar aku bisa menjadi ahli surga. Nah, tersebut. Lantas Kanjeng Nabi bersabda, hentikanlah ibadahmu yang seperti itu, dan lakukanlah yang fardu saja atau yang sunnah sekuat kemampuanmu saja, wahai Hudzaifah. Jadi laki-laki ini bernama Hudzaifah ibnu Yaman. Orang Yaman itu memang begitu Bapak Ibu. Orangnya kusuk-kusuk. Tidak salah sih, tidak jelek, malah menurut saya bagus ya. Ya kalau kebablasan ya sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah kan. Sampai sekarang kalau Bapak Ibu pergi ke Hadramaut atau ke Tarim, lah orang nyebutnya kota 1000 wali. Hudzaifah ini dari sana, dari orang utara sana, jauh. Kalau naik onta bisa berminggu-minggu ya, baru sampai. Sebulan bahkan ya, baru sampai. Karena sangat jauh. Bahkan suku Jurhum yang awal kali menempati kota Mekah itu adalah dari Yaman. Salah satu dari anak cucu keturunan Ismail alaihissalam. Hudzaifah ini termasuk orang yang sudah terlatih beribadah. Kalau dulu dia beribadah sebagaimana agamanya yang lalu, tapi ketika dia sudah masuk Islam, dia masih terbawa-bawa masa lalu. Bagaimana beruzlah, itu bagian dari ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati Hudzaifah, wahai Hudzaifah, setelah ini beribadahlah yang mudah, nafkahilah anak istrimu, karena memberi nafkah itu adalah ibadah. Muliakanlah dirimu, keluargamu, dan tetanggamu. Jika engkau mau tahu
siapa yang masuk surga? Antara kamu, keluargamu dan tetanggamu. Yang pertama masuk surga itu adalah tetanggamu yang memberi istrimu makan, padahal dia malas beribadah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, agama ini tidak mengajarkan kepada kita tajrid atau uzlah yang berlebihan. Itu pun beruzlah pun disuruh uzlah ke masjid, sudah tidak boleh lagi beruzlah di tempat-tempat angker, ya Bapak Ibu. Kalau mau uzlah, datanglah ke masjid. Jangan ke Parangkusumo atau ke Parangtritis, jangan. Parangtritis Pak, masjid tapi boleh. Jangan beruzlah di makam-makam keramat atau di makam-makam wali. Makam-makam orang soleh diziarahi boleh, tapi kalau dijadikan tempat beruzlah, makan tidur di situ, wiridan di situ, Masya Allah, itu benar-benar dilarang oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena kita akan meninggalkan keluarga kita dan meninggalkan tanggung jawab kita untuk mencari nafkah dengan satu alasan bahwa anak kita, istri kita akan dinafkahi oleh Allah. Itu adalah alasan yang keliru, Bapak Ibu. Memberi nafkah itu kewajiban kita, tapi dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal muasal rezeki yang kita punya dari Allah. Kita diberi kewajiban untuk mengupayakannya, mengusahakannya sebagaimana hukum duniawi atau sunnatullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu itu tajrid atau menyendiri bukanlah sebuah cara beribadah yang direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kebalikan dari tajrid itu adalah disebut oleh Kanjeng Nabi sebagai al-ashghal atau kesibukan duniawi yang tidak diniati ibadah. Ini juga keliru. Kelirunya adalah kalau kita menekuni ashghal tapi tidak diniati ibadah. Maksud Nabi, kalau kita tajrid, lakukanlah sesuai syariat, tapi kalau kita ashghal, maka niatilah untuk ibadah, mencari nafkah, gitu ya. Niati ibadah. Berangkat kuliah, niati ibadah. Jangan niat golek biji tok. Kuliah kok golek biji wae. Niati supaya pinter. Saya kelingan dulu di kantor, Mbah Zar itu bilang begini, kowe sekolah kene entuk, neng ra entuk ijazah. Kalau zaman sekarang itu disebutkan, tentu para santrinya akan mundur teratur dan batal ngaji di pondok ya. Tapi Mbah Zar mengatakan itu puluhan tahun yang lalu, dan santrinya tidak ada yang mundur tuh. Makin banyak malah yang daftar ribuan, sampai 6.000, yang diterima cuma 600 anak. Karena memang fasilitas pondok itu tidak memungkinkan. Yang pasti beliau ingin kalau kita ngaji, tolabul ilmi, sekolah, kuliah, niati ibadah, niati untuk Allah. Maka kita akan fokus nek kuliah itu dapat apa gitu. Kita jago apa kalau sudah kuliah? Kalau ngaji dapat apa? Itu dipikir. Karena orang ngaji ya tidak dapat ijazah.
Ya seperti di pondok itu. Kalau kuliah kita dapat ijazah, tapi jangan salah, jangan cuma dapat ijazah saja gitu ya. Tapi utamakan dapat ilmu. Thalabul ilmi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itulah asghal, kesibukan duniawi, termasuk sekolah, termasuk bekerja cari nafkah. Ini semua adalah wajib diniati sebagai ibadah. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penjelasan dari kitab Al-Hikam itu ada dalam kitab Bahjatun Nufus, di mana Ibnu Athaillah merinci berbagai macam teori dan kaidah yang dia tulis pada kitab Al-Hikam. Dalam kitab yang lain yaitu Bahjatun Nufus, bahwa setiap manusia sudah ditakdirkan oleh Allah jalan hidupnya. Ada yang dia itu bekerja atau cari nafkahnya itu dengan cara asghal, tapi ada juga yang ditakdirkan Allah dengan cara tajrid, bisa terjadi, atau sebaliknya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tepatilah waktu-waktu dan wayahnya, kapan kita tajrid dan kapan kita asghal. Ditekuni semua dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya Ibnu Athaillah berkata, al-khata' fi khiyari tajrid. Sebuah kekeliruan dalam memahami ibadah atau memahami kesibukan dunia. Dia adalah asyahwatul khafiyah. Kalau kita melampaui salah satunya dengan yang lain, ya. Biasanya karena keinginan hati kita tidak manut pada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk asghal yang salah adalah wayahnya sholat subuh, kita tidak sholat subuh, malah kita ngurusi dagangan misalnya. Nah itu khata' fil asghal, kekeliruan di dalam menempatkan asghal. Wayahnya kita asghal, malah kita ngibadah. Banyak orang yang seperti itu. Itu adalah bermula dari syahwat. Kadang-kadang kalau sudah keasikan beribadah, memang kalau sudah relaksasi, duduk kontemplasi begitu ya, rasanya enak, terus tidak mau pulang. Marah itu man, kata orang Jawa. Ya sebenarnya tidak apa-apa sih, tapi kalau berlebihan tidak disukai Allah, tidak ada hasilnya apa-apa, malah bikin dosa. Kata Nabi, dia masuk neraka. Tetangganya lah yang menafkahi istrinya, itulah yang masuk surga. Masya Allah. Inilah yang harus kita jaga Bapak Ibu. Sebaliknya, pada waktu tajrid, pada waktu sholat kita ogah beribadah. Nah ini diancam oleh Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa amla sadraka bi asghalin mukhtalifah walam asudda faqraka. Kalau kamu tidak mau ngibadah karena tuman tadi dengan kesenangan duniawi, niscaya aku akan mengisi hatimu dan tanganmu dengan kesibukan yang tidak pernah habis. Wong yen wegah ngibadah ya tetap sibuk. Jangan dikira waktunya bisa lega. Bapak Ibu, kalau kita tidak mau ngibadah, kita tetap akan sibuk. Orang yang tidak mau ke masjid itu ya tetap sibuk. Sibuknya apa?
Ya iso wae ngurusi manuk, ngudang manuk, ngedusi manuk, kober. Mangkat masjid ora kober. Isik-isik mobil itu dari pagi sampai malam, nanti malam ya masih isik-isik lagi sampai dia tua. Tadinya dia berpikir sesuk nek tua aku tak makan masjid. Mandang tua, aduh masuk angin, aduh atis, aduh asam urat, aduh saiki masjid isine cah nom-nom kabeh. Angger mangkat masjid dideloki wong akeh. Itulah yang bikin orang tua makin wegah ke masjid. Kenapa? Dia sejak muda tidak suka masjid. Lantas bagaimana di hari tua dia bisa betah ke masjid? Bapak ibu ini kan karena sudah biasa ke masjid, gimana? Nyedulur sama masjid. Jadi sampai tua pun biasa, maka badannya selalu sehat. Allahumma amin. Apalagi musim corona begini Bapak Ibu, itu jadi alasan, jadi ujian. Sing arep mangkat, alah biasa, ya mangkat. Sing ora arep mangkat, sing males, senenge asgol, sibuk ngurusi dunia, sibuk menjaga hartanya, sibuk menjaga piaraan, dia makin asgol. Dia tidak tertarik kepada masjid, bahkan punya alasan, nembe corona ya ora mangkat masjid sek. Bahkan diwanti-wanti oleh Pak RT biasanya, awas, hati-hati nek mangkat masjid. Itu bikin orang makin takut ke masjid. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, justru sebenarnya kebanyakan penyakit itu datang karena kita itu berjumpa dengan orang-orang yang tidak bersih. Kita senang pesta bersama orang-orang yang tidak pernah wudu, bahkan tidak pernah mandi junub. Itu berbahaya. Itulah sumbernya berbagai penyakit. Sebentar-sebentar ke bandara, termasuk saya begitu. Tapi saya hati-hati banget kalau ke bandara, nggak pegang apa-apa. Kalau mau duduk, biasanya bangkunya itu bangku logam itu tak semproti dulu. Semproti baru duduk. Sampai sekarang. Tapi karena tugas ibadah, bukan karena pesta-pesta, bukan pernah karena senang-senang duniawi, mboten Bapak Ibu. Ya, karena memang mencari nafkah. Nah, kalau kita ke masjid, masjid itu dijamin bersih. Orang masjid itu bersih. Orang masjid itu selalu berwudu. Orang masjid itu mau tidur itu bersih. Orang masjid itu tidak betah sumuh dikit mandi gitu ya. Itu kalau orang-orang yang sudah biasa ke masjid, sebentar mandi. Lah iya. Kenapa? Karena kita mau ibadah, mau berwudu harus benar-benar bersih. Itu bagus Bapak Ibu. Sehingga obatnya itu, makin kita bersih hidup kita, makin jauh dari penyakit insya Allah. Oleh sebab itu, tumeh corona, terus jangan sampai kita menjauhi masjid walaupun sedang corona. Corona, COVID, apa istilahnya, Omikron ya. Ya, kita berhati-hati iya. Maksud saya, jangan sampai kita ini karena kita dibohongi oleh situasi, oleh isu, lantas kita menjadi jauh dari masjid. Padahal masjid itu rumah kita yang kedua. Kalau tidak ke masjid sehari saja,
rasanya kering hati ini, rasanya jauh dari Allah. Nah, itu sudah benar Bapak Ibu, tetap ke masjid dan tetap menjaga kebersihan. Kemudian Ibnu Athaillah berkata, wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Kalau kamu ingin terus-terusan saja mencari dunia dan meninggalkan ibadah, meninggalkan tajrid, dia adalah inhitat. Inhitat itu kemunduran, mundur dari semangat untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadinya kita ini semangat meniti jalan hidup tasawuf yang mensucikan diri, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin kesini kok makin duniawi. Alasan-alasan duniawi itu membuat kita tidak sempat beribadah. Itu adalah kesalahan kita Bapak Ibu ya. Jangan diteruskan. Baik, sebenarnya keinginan kita harus manut inginnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu beribadah pada waktunya. Pada waktu pencari nafkah, lakukanlah kesibukan dunia. Karena waktu beribadah itu sangat sedikit, sedikit. Yang selebihnya dari waktu beribadah itu amat sangat panjang, sangat banyak. Maka kalau kita tepati permintaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatur waktu tadi, kapan kita beribadah dan kapan kita cari nafkah, tapi juga dengan niat ibadah, maka urusan kita menjadi gampang. Pada surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan pada kita, kalau kita terbiasa membesar-besarkan dunia, maka lama-lama kita akan menyukainya. Setelah kita gandrung pada dunia, suatu saat kita akan menjadi kaum yang meninggalkan sholat. Padahal Islam ini adalah jalan nikmat, jalan yang paling indah, dan beribadah itu pun nikmat. Dalam surat Al-Kahfi tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Inilah Islam, jalan hidup dan jalan nikmat yang telah kami berikan kepada Adam daripada para nabi. Juga jalan hidup yang ditempuh oleh Nuh, dan juga jalan tempuh yang kami berikan kepada Ibrahim dan Israel. Wa mimman hadaina wajtabaina, dan juga jalan hidup yang penuh nikmat yang kami anugerahkan kepada orang-orang yang kami beri hidayah dan kami lindungi hidayah itu dalam hatinya. Idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya, yaitu orang-orang yang apabila kami bacakan kepada mereka ayat-ayat tanda-tanda kasih sayang kami, maka mereka akan kharru, tersungkur, bersujud dan menangis. Bapak Ibu, ayat ini ditetapkan oleh Allah sebagai ayat sajadah yang kita harus melakukan sujud sajadah, membacanya di dalam atau di luar sholat. Hukumnya sunnah.
atau mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tasbih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang aneh adalah ayat berikutnya, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Inilah yang ada kaitannya dengan asgol tadi. Bergantilah setelah orang-orang soleh tadi kaum yang meninggalkan sholat. Jadi kita ini kelak akan digantikan oleh orang yang meninggalkan sholat. Adha'us sholat, wattaba'us syahwat. Mengapa meninggalkan sholat? Karena mendahulukan kepinginan, kesenangan. Fasawfa yalqawna ghayya. Mereka itu hidupnya akan sesat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita tak pandai membagi prioritas, kapan waktu beribadah dan kapan waktu mencari dunia, maka kita akan tersesat. Suatu saat mental kita ini mengatakan, alah sholat sak-sae, nek sempet yen ono waktu, yen kelingan dan seterusnya. Lama-lama lupa. Itulah sebabnya saya perhatikan kenapa ya ada orang tadinya waktu kecil dia ikut TPQ, dia ngaji di masjid. Waktu remaja seringkali ikut pesantren Ramadan dan sebagainya. Ketika kuliah dia makin sibuk, tapi masih sempat Jumatan kadang-kadang ke masjid. Kalau sudah kerja lupa sama sekali karena capek. Sesuk wae ke masjid nek wis rada tua. Kalau semakin tua dia semakin susah. Ya pengen sih ke masjid tapi tidak sampai. Itu banyak yang seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, butuh tekad yang serius. Orang tua yang tak pernah sholat tiba-tiba mau ke masjid, nah itu butuh tekad yang luar biasa. Supaya tidak berat Bapak Ibu, sejak kita muda sudah biasa ke masjid, sudah selalu tafarraq. Tafarraq itu nyelak ke waktu, nyempat ke waktu. Tapi ada yang lebih utama, mengutamakan, nomor satukanlah ibadah. Niatilah semua perbuatan kita ini bermula dari ibadah sebagai ibadah. Oh, habis ini mau ngajar itu ibadah. Tapi Bapak Ibu setelah memulainya dengan apa? Berzikir, membuka hari Rabu yang mulia ini dengan ibadah, dengan berzikir, dengan mengaji. Subhanallah. Ya mikirkan dunia tapi tidak tenggelam dalam kesenangan duniawi. Begitulah maksud Ibnu Athaillah, supaya kita menjadi orang yang hakim. Itu makna hikam itu. Orang yang bijaksana di dalam mengatur waktu, di dalam menyampaikan nasihat-nasihat kita kepada orang lain ya. Ini menjadi sebuah cara kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kita sedang asghal, itu adalah niati pulang kepada Allah. Kita ini cari nafkah tidak lain dan tidak bukan supaya kita bisa beribadah atau pulang pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah terlatih meniti jalan pulang menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang mati tok nembe rujuk pada Allah. Tiap hari rujuk pada Allah. Tiap harilah pulang kepada Allah, ke masjidnya ini. Jangan inna lillahi rajiun. Pas kita mati yang bilang begitu orang lain lagi.
Setiap hari latihan pulang. Besok kalau kita mati itu tidak berat, malah senang. Alhamdulillah mau ketemu Allah. Yang tiap hari tak sujudi, tak rukui, tak sempat ke, sekarang akan ketemu. Bapak Ibu, inilah jalan sufi orang-orang soleh zaman dulu. Ya, kalau mati itu senang. Kalau kita mati jadi bencana, musibah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini terlalu gandrung sama dunia. Nek urip seneng ra karuan. Nek lara sithik jare musibah, bencana besar. Kalau diberi kaya jare wah itu rezeki yang luar biasa, jadi konglomerat. Tapi nek orang duwe itu diarani bencana besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang susah itu cuma kelihatannya, tapi belum tentu dia susah. Banyak orang di dunia ini yang punya kesadaran tinggi, misalnya para imam-imam di Masjidil Haram. Mereka punya gaji unlimited, karena para manusia itu atau yang sehari-hari membantu beliau sebagai khadim, asisten, sering disuruh ngisi cek kosong dari negara. Tulis berapa yang dia minta, suruh nulis. Itulah gajinya tiap bulan. Tapi mereka sangat sederhana. Paling nulis 4.000 real gitu, tulis 3.000 aja, ada yang kayak gitu. Malah hidupnya sangat zuhud, sangat sederhana. Bapak Ibu, saya sering berjumpa dengan dosen-dosen itu, dengan para imam itu, dan saya pun menirunya, menteladaninya. Itu baik. Hidup ini tak usah berlebihan. Kalau bisa, paling minim yang kita butuh, yang kita pakai itulah yang terbaik. Jangan sampai tulang punggung kita jadi malas bangun gara-gara spring bed yang empuk. Maka orang pesantren itu tidak betah tidur di spring bed. Paling mahal kasurnya kayak gini, karpet, supaya bangunnya gampang. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu hanya satu kiatnya saja. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, monggo saya persilahkan.